Sesi di Siup sudah saya buka, silakan mengisi presensi ya. Sebelum saya mulai materi hari ini, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, materi hari ini adalah materi terakhir di sebelum UTS. Hari Rabu besok kita akan fokus review ya, untuk persiapan UTS. Jadi untuk perkuliahan hari Rabu, silahkan siapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya yang ingin kalian tanyakan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kurva dan garis singgungnya ya. Kalau di silabus itu judulnya kurva dan turunannya, cuman saya rasa lebih tepat kita menggunakan garis singgungnya karena yang akan lebih banyak kita gunakan nanti garis singgung. Materi pertemuan hari ini ada 4 ya. Kurva parametrik dimensi 3, ini yang pertama kali nanti kita akan pelajari. Selama ini kita lebih banyak sebelumnya di pertemuan minggu kemarin kita lebih banyak belajar tentang kurva parametrik di dimensi 2. Nanti kita akan sedikit mengekspand, memperluas wawasan kita ke kurva parametrik dimensi 3. Kemudian tentang limit dan kontinuitas, tapi di fungsi yang bernilai vektor. Ya. Apa itu fungsi yang bernilai vektor? Nanti juga kita pelajari. Kemudian nanti tentang turunan dan pergerakan. Kemudian untuk aturan turunan untuk fungsi yang bernilai vektor. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang kurva parametrik dimensi 3. Ini mohon maaf ya, gambarnya yang benar itu yang di file PDF. Saya nggak tahu kenapa ketika saya import ke OneNote, dia yang garis merahnya jadi tiba-tiba lebih panjang. Seharusnya itu dari titik 0, dari titik O sampai titik P itu saja. Yang di PDF, di e-learning harusnya sudah benar. Nah, ilustrasinya seperti ini ya. Kalau kemarin, kalau di minggu yang lalu kita belajar kurva parametrik untuk menggambarkan suatu perpindahan, suatu pergerakan partikel di dalam bidang XY ya, bidang 2 dimensi. Nah, bagaimana kalau kita melihat perpindahan benda atau perpindahan partikel tersebut di dalam ruang 3 dimensi, seperti misalkan perpindahan manusia di dalam ruang rapat, misalkan, atau perpindahan letak lemari di dalam kamar, atau ya yang lainnya, gitu ya, contohnya. Misalkan kita punya kurva parametrik di 3 dimensi ya, yang digambarkan oleh tuple yang isinya sekarang 3 pasang ya. Bukan 3 pasang, tapi 3 item ya, 3 elemen, yaitu fx, ft, gt, dan ht ya. Jadi ft ini untuk x, gt untuk y, ht untuk z. Dengan ft-nya ini cos t, gt-nya sin t ya. Kalau di dimensi 2 kemarin kita tahu bahwa kalau ft-nya cos t, gt-nya sin t, di dimensi 2 itu kita akan melihat
uh, sebuah lingkaran dengan jari-jari satu. Nah, sekarang ini ditambah dengan pergerakan di sumbu Z. Jadi pergerakan naik turun. Kalau X itu kan hanya kanan kiri, Y hanya depan, X itu hanya depan belakang, Y hanya kanan kiri, misalkan, maka Z ini untuk menentukan posisi atas bawah. Dan di sini kita ambil contoh, fungsi HT-nya adalah sin 2T. Sehingga kita mendapatkan kurva yang kira-kira bentuknya kayak mungkin potongan snack kentang gitu ya, chips. Atau pelana kuda mungkin ya. Seperti itu. Nah, di gambar ini bisa dilihat kita punya titik O, yaitu titik asal ya, yang koordinatnya adalah 0,0,0 dan kita punya misalkan titik P, yaitu titik FT, GT, HT. Nah, garis dari O menuju P yang memiliki panah ya, memiliki arah dari O menuju P, misalkan kita sebut dengan segmen garis R dengan arah OP, itu merupakan sebuah vektor dimensi 3. Jadi yang R ini, yang garis merah ada panahnya, itu adalah vektor dimensi 3 ya. Nah, dari situ kita dapat penjelasan seperti ini ya. Jalur perpindahannya selama rentang waktu I. Rentang waktu I ini bisa dari A sampai B, bisa dari mana sampai mana, kita tidak tahu ya. Dari 0 sampai hingga misalkan dari 0 sampai 1, atau dari min 2 sampai 0, atau dari min 1 sampai 3, kita nggak tahu ya. Kita misalkan dengan rentang waktu I saja. I ini diambil dari kata interval ya. Dengan kurva parametrik ini, 3 dimensi. X-nya FT, Y-nya GT, Z-nya HT, dan T-nya ada di rentang waktu I. Maka kumpulan titik-titik P yang dibentuk oleh X, Y, Z ya, sepanjang T, ya, jadi untuk semua T di dalam interval tersebut, itu disebut sebagai kurva yang menggambarkan jalur perpindahan dari benda atau partikel yang kita lihat. Nah, karena kita bisa tulis sebagai titik, ya, kita bisa tulis juga dia sebagai fungsi vektor dari arahnya adalah dari titik asal, ya, titik 0,0,0 ke titik P, yaitu kita lihat sebagai fungsi vektor RT adalah FT dengan arah I, ditambah GT dengan arah J, ditambah HT dengan arah K. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, tadi kita sudah punya fungsi yang nilainya adalah vektor ya, yaitu fungsi RT. Kalau dilihat di sini huruf R-nya itu ditebalkan ya, karena itu melambangkan sebagai sebuah vektor. Ya.
Dan karena nilai dari R itu bergantung pada suatu variabel, di sini variabel T, maka dia adalah fungsi. Fungsi yang nilainya adalah vektor. Nah, dari fungsi bernilai vektor ini, ya, fungsi f, g, dan h itu disebut sebagai fungsi komponen. Jadi kalau waktu kita belajar tentang vektor, kita sebutnya sebagai komponen. Kalau sekarang karena fungsi komponennya kita sebut sebagai fungsi komponen. Fungsi R di sini disebut sebagai fungsi bernilai vektor atau fungsi vektor. Dan fungsi f, g, dan h itu masing-masing adalah skalar. Ya. Jadi kalau di sini, di contoh ini, ya, fungsi f, fungsi g, fungsi h itu dimensinya 1. Jadi nilainya hanya angka saja, bukan vektor. Sedangkan R itu fungsi vektor karena dia tuple, ya. Dia punya komponen di X, punya komponen di Y, dan punya komponen di Z. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau nggak ada, kita ambil contoh ya. Gambarkan fungsi vektor RT sama dengan cos T dengan arah I ditambah sin T dengan arah J ditambah T dengan arah K. Sama seperti sebelumnya ya, kita bisa menggambarkan ini dengan cara kita membuat tabel dulu. Misalkan T, misalkan saya mau menggambarkannya dari T itu dari 0 sampai 4pi misalkan ya. Untuk contoh ini ya, kalau kita hanya melihat bagian yang dua dimensi saja dengan arah X dan Y, ini kita tahu bahwa bentuknya adalah apa? Lingkaran, Pak. Lingkaran ya. Jadi kalau kita gambarkan di X dan Y ya, ini X, ini Y, kita punya lingkaran dengan jari-jari berapa? 1. Jari-jarinya R sama dengan 1 ya. Jadi ini titik 1, 1, min 1, min 1 ya. Nah, kemudian kira-kira nih arah ke K-nya, arah ke sumbu Z positifnya itu adalah T. Ini artinya apa kira-kira? Ya. Jadi si kurva ini, kurva yang saya gambarkan itu, yang dengan kurva warna biru muda itu ya, itu kalau kita lihat dari sisi atas, dia bentuknya akan lingkaran seperti yang warna merah itu. Tapi kalau kita lihat dari samping, ya, kita melihat pergerakan dia ke arah sumbu Z. Ya. Dan pergerakannya linier, yaitu T. Jadi, untuk sumbu Z-nya pada T sama dengan 0, maka Z-nya ada di 0. Kemudian kita naik ternyata ya. T-nya ke arah positif misalkan. T-nya ke arah positif berarti dia sumbunya naik. Nah, kalau kita lihat ini ya, ini seperti ketika kita punya lingkaran yang ada di kurva warna merah, itu kita tarik ke atas sehingga dia berbentuk spiral.
Jadi fungsi vektor ini seperti itu bentuk gambarnya. Ada yang ditanyakan? Iya, Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Itu misalkan itu selangnya dari T-nya nilai 0 sampai pi per 4pi. Terus misalkan nanti kalau kita masukin nilai K-nya itu gimana ya, Pak? Masukin nilai K. Maksudnya gimana? Kan kalau misalkan di T-nya 0 kan kita tahu cos 0-nya 1, sin 0 1 Ya. untuk sumbu I dan J. Tapi untuk sumbukannya nanti gimana ya, Pak? Sumbukannya kan di sini T aja kan? Berarti 0. Oke, Berarti kalau ntar gitu kita buat persamaan itu tabel. pakai ini ya, Pak? Pakai apa? Pakai nilai apa pi gitu ya, Pak ya? Derajat gitu ya, bukan angka gitu, Pak. Pakai radian. Radian ini angka aja di sini. Bukan derajat ini. Ini kan dari 0 sampai 4pi. Ini saya pakai radian. Ya. Jadi kalau kita mau buat tabel ya, ini kita punya nilai T, kita punya cos T, sin T. Misal T-nya 0. Maka cos T-nya 1, sin T-nya 0. T-nya misalkan pi per 6. Maka cos T-nya adalah setengah akar 3. Kemudian sin T-nya adalah setengah. Oke, mungkin supaya kalian nggak bingung ya. Kalau terbiasa pakai derajat ya. Ini T dalam radian. Kemudian saya mau tulis lagi T dalam derajat. Kalau T-nya 0 radian, berarti dalam derajat dia nilainya 0 juga. Pi per 6, pi itu kira-kira berapa derajat? Pi radian berapa? Ya, 180 derajat. Berarti pi per 6 berapa derajat? 30 derajat. 30 derajat ya. Kemudian kita punya pi per 4. Nilai cos T-nya berapa? Atau T dalam derajatnya berapa dulu nih? Pi per 4 berarti berapa derajat? 45. 45. Berarti cos T-nya berapa? Setengah akar 2, Pak. Setengah akar 2. Sin T-nya juga setengah akar 2 ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat ini, apa sudut-sudut spesial di SMA ya. Sebentar, mungkin saya share-nya saya ganti dulu. Kalau ini sekarang kursor saya kelihatan nggak? Yang gambar tangan. Kelihatan Bapak. Terlihat. Kelihatan ya. Kalau tadi nggak kelihatan ya?
Oke, sekarang saya ambil lagi sekarang pi per 3. Berarti dalam derajat berapa? 60, Pak. 60. Cos T-nya? Setengah, Pak. Setengah. Sin T-nya? Setengah akar 3, Pak. Setengah akar 3. Saya masih mau bikin tabel lebih banyak lagi ya. Kemudian saya ambil pi per 2. Dalam derajat berapa ini? 90, Pak. 90 derajat. Sehingga cos T-nya berapa? 0, Pak. Cos T-nya 0, sin T-nya 1. 1 ya. Nah, ini bisa diteruskan sendiri ya bikin tabelnya. Nah, dari gambar ini, dari tabel ini ya, kita bisa lihat nih, T itu bergerak terus ke arah positif ya, berarti dia di sumbu Z itu naik ke atas terus. Yang diambil ini T dalam radian ya, bukan T dalam derajat. Untuk di plot koordinat Kartesius ya. Makanya kalian harus mencoba lebih familiar dengan penggunaan pi daripada derajat. Setiap saya menggunakan sudut, setiap saya menggunakan rentang untuk sudut T di kosinus, sinus, dan tangan, itu adalah dalam radian. Ya, kalau kalian bingung ya pi itu kira-kira 3,14 sekian. 3,1415 sekian. Dan nanti ngeplotnya ya tinggal diplot aja gitu. Sampai sini apakah terjawab tadi yang bertanya untuk T ke arah sumbu Z-nya? Kalau di sini kita lihat yang ini. Yang ini ya, saya kasih panah. Ini adalah arah di I. Kemudian yang ini arah di J. Dan yang ke atas ini yang ke arah sumbu Z positif. Ini adalah arah K. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Pak, saya izin bertanya. Silahkan. Itu T-nya 0 sampai 4 pi itu dari mana ya, Pak? Oh, kalau ini disoalkan tidak ditunjukkan gambarkan untuk T dari mana sampai mana ya. Jadi rentang T-nya nggak ada. Ini kalian bisa mengasumsikan T berapapun ya. Kalau di gambar ini, ketika saya membuat plotnya itu, saya sengaja memilih T dari 0 sampai 4 pi,
supaya dia kelihatan bentuknya spiral. Dia maksudnya lingkarannya muter-muter terus tapi ditarik ke atas gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Bisa dari misalkan dari min 1 sampai 1 itu juga bisa. Ya terserah kalian ya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke materi yang sedikit lebih berat ya, yaitu tentang limit dan kontinuitas fungsi vektor. Masih ingat tentang limit dan kontinuitas untuk fungsi skalar? Coba. Limit T menuju misalkan A FT itu sama dengan L kalau apa? Kira-kira dari yang saya tulis ini, informasi yang hilang apa? Kalau kalian masih ingat. Itu Pak, positif negatifnya Pak. Ya, yang mana contohnya? Itu limit T menuju A positif sama dengan limit T menuju A negatif sama dengan L. Iya. Jadi kita bilang limitnya ada dan sama dengan suatu bilangan L, itu kalau limit didekati dari kanan dan didekati dari kiri itu sama, yaitu sama-sama L. Contoh ya. Contoh saya punya fungsi seperti ini. Ini dt, ini ft. Misalkan fungsi f itu seperti ini. Dan ini di titik A. Ini di titik L. Tapi nilai ft di titik A itu adalah misalkan ini 2L. Di sini kita punya ft sama dengan misalkan 2L untuk A sama dengan T sama dengan A, dan
Misalkan ini fungsi apa ya? Mungkin gambar fungsinya supaya gampang saya ganti aja. Misal gambar fungsinya sekarang garis lurus. Misalkan T kali L per A untuk T tidak sama dengan A. Pertanyaannya di sini, limit T menuju A Ft itu sama dengan apa? Apakah sama dengan L atau sama dengan 2L di gambar ini? Di kurva ini, kira-kira limit T menuju A untuk Ft itu sama dengan L atau sama dengan 2L? L, Pak. Sama dengan L, mengapa? Karena didekati dari kiri sama kanan tuh menuju L, Pak. Mengapa bukan 2L? Padahal nilai fungsinya di titik A itu adalah 2L. Ya. Mengapa limitnya bukan 2L, tapi L? Kayaknya sih karena grafiknya nggak nyentuh 2L itu, Pak. Enggak, ini grafiknya nyentuh 2L. Tapi hanya di titik A saja. Ya, ini kalau dilihat yang di titik A, 2L ini titiknya berisi, sedangkan yang A, L ini bolong ya. Jadi nggak ada isinya. Jawabannya betul karena dari kiri dan kanan itu nilainya L. Kalau kita lihat, artinya didekati dari kiri, dari kanan itu apa? Limit T menuju A negatif Ft. Kalau didekati dari kiri, ini nilai fungsinya yang saya pakai yang mana? 2L atau T kali L per A? Yang T kali L per A ya, Pak? Iya. Jadi yang saya pakai limit T menuju A dari kiri ya. Itu artinya nilai T-nya itu tidak sama dengan A ya. Tapi nilai T itu suatu titik yang sangat dekat dengan A tapi di sebelah kirinya. Ya. Kira-kira bisa diasumsikan misalkan gini. Misal ya, T itu sama dengan 0,9999 dan seterusnya kali A. Ini
nilai 0,999 dan seterusnya ini kan dia sangat dekat dengan 1. Dengan 1 tetapi tidak sama dengan 1 ya. Maka kalau kita pilih T-nya ini ya. Sekarang kita punya ini limit T menuju A dari kiri, T L per A. Karena kan dia tidak pernah sama dengan A ya. Sehingga 0,999 sekian kali A, itu dia sangat dekat dengan A tapi tidak pernah sama dengan A. Sehingga yang kita ambil ini, karena misalkan saya masukkan T-nya ini, berarti ini kira-kira sama dengan 0,999 dan seterusnya ya. Dikalikan dengan A kali L per A. A-nya saya coret, berarti dia nilainya adalah 0,9999 dan seterusnya kali L, dan dia nilainya karena kita pakai limit bisa kita bulatkan menjadi L saja ya. Jadi limit itu kalau kalian bingung anggap saja sebagai aproksimasi ya, bukan sama dengan. Tapi notasi yang biasa kita pakai adalah sama dengan. Dari kiri nilainya L. Dari kanan kita bisa pilih, kalau dari kanan untuk T menuju A dari kanan, itu kita bisa pilih T sama dengan 1,000 dan seterusnya 1 misalkan ya, kali A. Nilainya kurang lebih sama ya, sama-sama L. Sehingga dari sini karena kita lihat didekati dari sebelah kiri, itu nilainya dia L, dari sebelah kanan itu juga L, maka nilai limitnya adalah L, bukan 2L. Walaupun di sini, di contoh ini, nilai fungsinya adalah 2L, di titik T sama dengan A, tapi nilai limitnya itu tidak sama dengan nilai fungsi. Ya. Apakah sudah jelas? Oke. Kemudian selain limit tadi di subbab ini kita akan berbicara tentang kontinuitas ya. Kontinuitas itu melihat apakah fungsinya itu dia mulus, dia kontinu. Nilainya selalu mengikuti, maksudnya dia tidak pernah putus gitu. Kira-kira fungsi ft ini dia kontinu nggak di selang di gambar ini? Tidak, Pak. Tidak, karena apa? Karena dia ada terputus Terputus di titik di A, L. ya. Dia tidak kontinu karena terputus di titik T sama dengan A ya. Yang harusnya kalau misalkan supaya dia kontinu nilainya harusnya berapa? Ft-nya.
supaya dia continue, nilai FT di titik A itu harusnya nilainya adalah L juga ya. Tapi karena dia nilai FT di titik A adalah 2L, bukan L ya. Kalau dilihat di sini lingkarannya bolong, yang di atas lingkarannya berisi. Maka dia tidak continue ya. Sehingga kita punya alat lagi ya, di dalam untuk mengecek kekontinuan ya. FT continue di titik T sama dengan, misalkan titik T sama dengan C. Jika limit T menuju C FT itu sama dengan limit, mungkin karena untuk nilai limit tadi kita sudah bahas ya, jadi nggak usah saya panjang-panjang lagi. Sama dengan FC. Dia dikatakan continue kalau nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya. Simpelnya seperti itu ya. Sehingga kita punya ya, definisi limit untuk fungsi bernilai vektor. Kita punya fungsi bernilai vektor yaitu R yang fungsi komponennya adalah Ft untuk arah I, Gt untuk arah J, dan Ht untuk arah K. Dan kita punya domain D ya. Domain D ini kalau kita lihat di atas tadi interval ya. Interval untuk nilai T-nya. T-nya dari berapa sampai berapa. Di sini artinya T itu ada di interval D ya. Dan kita misalkan L itu adalah sebuah vektor. Kalau di sini kira-kira dari definisi ini L adalah vektor dimensi berapa? Mungkin 3 juga, Pak. Ya. Bisa dilihat karena kita punya fungsi bernilai vektornya di dimensi 3, maka L-nya itu ya dimensi 3 juga ya. Karena apa? Karena kita mau menuliskan L ini sebagai nilai limit dari fungsi R di titik T0. Kita mengatakan bahwa fungsi vektor R itu memiliki limit, yaitu vektor L saat T menuju T0, yaitu bisa dituliskan seperti ini ya. Kalau tadi saya pakai L-nya adalah L tidak ditebalkan ya, L biasa, R-nya juga tidak ditebalkan, fungsinya tidak ditebalkan. Ini karena bernilai vektor maka ditebalkan ya.
limit untuk T menuju T0 dari fungsi vektor RT itu nilainya L jika ini definisi aslinya ya, definisi matematisnya. Untuk setiap bilangan real positif epsilon lebih dari 0, itu terdapat bilangan real positif delta sedemikian sehingga untuk semua T di dalam domain D itu berlaku kalau kita menghitung panjang dari RT dikurangi L itu selalu kurang dari epsilon ketika T min T0-nya itu ada di antara 0 sampai delta. Kalian jangan bingung dengan definisi matematis ini ya. Kalian bisa gunakan kira-kira seperti inilah. Seperti yang limit ini, kalau dari kanan sama dari kirinya sama. Kira-kira seperti itu. Kita bisa observasi bahwa misalkan L itu vektor L adalah L1 untuk arah I, L2 untuk arah J, dan L3 untuk arah K. Maka kita bisa lihat bahwa nilai limitnya ya sama dengan L ketika limit dari masing-masing fungsinya itu menuju komponen dari vektor L. Ya, yaitu untuk arah I berarti fungsi F itu menuju L1. Untuk arah Y, untuk arah J itu fungsi G nilainya limitnya adalah L2, dan untuk arah K nilai limit dari fungsi H adalah L3. Seperti ini. Ini kita bisa observasi langsung dari aturan penjumlahan limit. Mengapa? Karena seperti ini. Kita asumsikan bahwa nilai limit dari fungsi f, g, dan h di titik T menuju T0 itu sudah benar. Ya. Maka kalau kita pakai, kita mau hitung limit T menuju T0, dari RT itu adalah limit T menuju T0 FT dengan arah I ditambah GT dengan arah J ditambah HT dengan arah K. Ya. Maka dengan aturan penjumlahan ya, kita bisa dapat dari sini limit T menuju T0 FT arah I ditambah limit T menuju T0 GT dengan arah J ditambah limit T menuju T0 untuk fungsi HT dengan arah K.
Di sini kalau kita lihat ya, si arah IJK ini kan tidak berhubungan dengan bukan fungsi dari T ya. Sehingga kita bisa keluarkan, sehingga kita bisa tulis lagi dia menjadi, saya tulis dari dalam kurung ya, limit T menuju T0 Ft untuk arah I-nya ditambah limit T menuju T0 GT untuk arah D ditambah limit T menuju T0 HT untuk arah K. Nah, karena kita tahu nilai-nilai limit Ft, Gt, dan Ht di T menuju T0, karena kita tahu ini sama dengan L1, yang Gt ini L2, dan Ht ini L3, maka kita punya dia nilainya menjadi L1 arah I tambah L2 arah C ditambah L3 untuk arah K. Nah, di sini kita punya vektor lagi nih. Vektor yaitu L1 arah I, L2 arah J, L3 arah K. Dan tadi kita misalkan vektor L itu L1 untuk arah I, L2 untuk arah J, dan L3 untuk arah K. Maka nilainya di sini adalah vektor L. Ya, sehingga kita punya kalimat ini ya. Kalau L, vektor L itu L1 untuk arah I, L2 untuk arah J, dan L3 untuk arah K, maka kita bisa menunjukkan langsung bahwa limit T menuju T0 untuk fungsi vektor RT, yaitu sama dengan vektor L, itu tepat saat kita punya masing-masing komponennya, limit dari masing-masing fungsi komponennya menuju nilai dari masing-masing komponen dari vektor L. Ya. Tadi kita sudah tunjukkan bahwa dengan aturan penjumlahan limit secara langsung kita bisa dapat itu. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita sekarang melihat ke kontinuan fungsi vektor. Suatu fungsi bernilai vektor yang dinotasikan dengan R, yaitu fungsi dari variabel T, dikatakan kontinu di titik T sama dengan T0 pada domain D, ya, jadi T0 ini harus ada di dalam interval D, jika nilai limitnya, ya, limit dari RT untuk T menuju T0 itu sama dengan nilai fungsinya, yaitu fungsi R di titik T0. Tadi kita sudah bahas untuk fungsi skalar, kalau di atas tadi ya. Kalau ini nilainya bukan vektor, ya selama nilai limitnya itu sama dengan nilai fungsinya di titik itu, maka kita bisa bilang
fungsinya kontinu ya. Definisinya sama untuk fungsi bernilai vektor. Nah, yang perlu diperhatikan ini di sini, di definisi ini ada dua pernyataan. Yang pertama dikatakan kontinu di titik T sama dengan 0. Ini artinya kita hanya memeriksa apakah dia kontinu di satu titik saja. Tapi pernyataan kedua ini yang lebih umum ya. Suatu fungsi RT yang bernilai vektor itu dikatakan kontinu, ini kontinu saja ya, tidak ada di titiknya. Dikatakan kontinu jika fungsinya kontinu di semua titik T di dalam domain D, di dalam interval D. Untuk definisi ini ada pertanyaan. Pak, saya ingin bertanya, D Ya, itu silakan. maksudnya apa sih, Pak? Domain itu? Ya, ini D di sini artinya kalau kalian lihat ini bisa dibilang sebagai interval ya. Jadi D itu bisa misalkan didefinisikan sebagai misalkan dari A sampai B. Kalau seperti ini artinya ya kalau T di dalam D itu artinya T itu ada di antara A dan B. Ini salah satu contohnya. Baik, Pak. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada kita ke contoh. Contohnya mudah saja ya. Contohnya kita punya fungsi yang tadi, yang kita minta gambarkan tadi di atasnya. Maka kalau kita mau hitung nilai limitnya, di T menuju pi per 4, maka ya kita tinggal langsung hitung limit dari masing-masing fungsinya. Ya, seperti yang ada di atas tadi, yang di sini. Ya, seperti yang di sini ya. Kita langsung hitung nilai dari masing-masing limit dari masing-masing fungsinya. Maka di contoh ini kita punya untuk arah I itu nilai limit dari cos T, T-nya menuju pi per 4. Untuk arah J, nilai limit dari sin T, T-nya menuju pi per 4. Untuk arah untuk arah K, itu limit dari T, T-nya menuju pi per 4. Maka kita dapat bahwa hasil dari limit R untuk T menuju pi per 4 adalah setengah akar 2I tambah setengah akar 2J tambah pi per 4. Ya, contohnya masih mudah ya. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, itu pi per 4-nya itu soal atau gimana, Pak? Pi per 4 ini dari soal. Baik, Pak. Kalau ini saya ganti T menuju A, ya ini nanti hasilnya adalah cos A arah I tambah cos B arah J, tambah sin A arah J tambah A arah K. Ya, tergantung soalnya seperti apa ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, kita sekarang mau membahas turunan ya. Mengapa sebelum membahas turunan kita selalu membahas limit? Karena
definisi turunan ya itu berangkat dari definisi limit. Ya, definisi turunan itu seperti ini. Kalau kita punya fungsi bernilai vektor RT ya dengan komponen vektor komponen fungsi komponennya adalah Ft untuk arah I, Gt untuk arah J, dan Ht untuk arah K. Dan masing-masing Ft, Gt, dan Ht-nya itu punya turunan di titik T. Maka si fungsi ini ya bisa diturunkan juga di titik T. Ya. Asalkan itu tadi F, G, dan H itu punya turunan di titik T. Loh Pak, kok harus F, G, dan H itu punya turunan di titik T? Kira-kira ada nggak fungsi yang tidak punya turunan di titik-titik tertentu? Ada. Contohnya saya punya Ft itu sama dengan nilai mutlak dari T. Pertanyaannya, apakah F aksen 0 itu sama dengan 0? Kok hilang? Ya, saya tulis ulang ya. Pertanyaannya seperti ini. Oh. Ft nilainya adalah fungsi dari nilai mutlak dari T. Pertanyaannya adalah apakah turunan pertamanya di titik 0 itu sama dengan 0? Kayaknya enggak deh Pak. Harusnya berapa? Nggak ada nilainya Pak. Soalnya ini kan kita nggak tahu nih T-nya bisa kalau mutlak itu bisa positif bisa negatif. Jadi kalau misalnya positif bisa jadi 0, kalau negatif bisa jadi tambah nilai ininya negatifnya gitu. Iya. Kita nggak tahu turunan pertama itu esensinya adalah garis singgung ya. Kalau saya gambarkan, Ft sama dengan mutlak T ya. Ini T, ini Ft. Kalau saya gambarkan, dia bentuknya seperti ini ya. Nah, kita nggak tahu nih, kalau di titik selain 0 ya. Di titik selain 0 kita tahu kemiringannya. Kemiringan garis singgungnya jelas. Yaitu kemiringannya adalah untuk di yang sebelah kanan ini F aksen T-nya adalah 1 dan di sebelah kiri F aksen T-nya adalah min 1. Tapi yang di sini di titik T sama dengan 0 kita tidak tahu nih F aksen T-nya itu ikut yang mana? Ikut yang 1 atau yang min 1? Jadi kalau di sini kesimpulannya adalah turunan pertama di titik 0 itu tidak ada.
Jadi kalau turunan itu harus hati-hati ya. Belum tentu semua fungsi itu punya turunan. Seperti 1 per X di titik 0 itu pasti tidak ada turunannya. Jadi definisinya turunan untuk fungsi bernilai vektor itu sama seperti limit kurang lebih ya. Dia punya turunan di titik T kalau masing-masing fungsi komponennya itu punya turunan juga di titik T. Dan bentuk turunannya adalah seperti ini ya. R aksen T atau bisa ditulis sebagai dr dt itu limit dari delta T atau mungkin kalau di SMA kalian lebih kenal dengan H ya. Mungkin saya pakai definisi yang mungkin kalian kenal juga ya. R aksen T itu yaitu dr dt T limit H menuju 0 dari R T plus H dikurang RT dibagi H yaitu kalau saya buka dia menjadi limit H menuju 0 ya. Kemudian saya punya F T plus H I tambah G T plus H J tambah H T plus H. Nah, ini kayaknya jangan H kecil ya. Supaya notasinya nggak bingung ya. Saya pakai H besar aja. K dikurang F FT I tambah GT J tambah HT K dibagi dengan H besar. Ini juga harus diganti menjadi H besar. Maka ini kita punya untuk masing-masingnya ya. Limit H besar menuju 0 untuk F T plus H dikurang FT untuk arah I ditambah limit H besar menuju 0 lagi untuk GT plus H besar dikurang GT per H besar. Ini untuk arah C ditambah limit H besar menuju 0 lagi ya. Untuk H kecil T plus H besar dikurang H
kecil T dibagi H besar untuk arah K. Masing-masing ini kita tahu bahwa ini adalah F aksen T. Yang ini adalah G aksen T. Yang ini adalah H aksen T, ya. Sehingga kita punya seperti ini, ya, bentuk turunannya. R aksen T itu sama dengan F aksen T untuk arah I, G aksen T untuk arah J, dan H aksen T untuk arah K. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, dari turunan itu kita bisa mengidentifikasi pergerakan. Ya. Pergerakan ini adalah proses bergerak. Nah, misalkan kita punya R itu vektor posisi, ya, vektor yang menggambarkan di mana posisi partikel pada waktu T tertentu. Dan dia bergerak sepanjang kurva yang mulus, ya, dalam ruang 3 dimensi. Ya. Yang perlu diingat kalau saya bilang ruang itu artinya ruang 3 dimensi. Kalau saya bilang bidang itu berarti dia 2 dimensi. Maka vektor ini, ya, Vt, yaitu turunan pertama R terhadap T, itu adalah vektor kecepatan dari pergerakan partikel tersebut yang bersinggungan dengan kurva. Saya mau menggambarkan lagi. Misal kita punya kurva seperti ini. Misalkan kita punya kurva seperti itu, ya. Kemudian titik ini, atau ini aja deh. Titik ini, sebentar. Kurvanya saya perpanjang aja. Titik ini misalkan, ya. Kemudian kita punya titik ini sebagai posisi di saat T. Maka kita punya ini adalah vektor RT. Nah, vektor V itu seperti apa? Di contoh ini, vektor V adalah vektor yang tegak lurus, dia bersinggungan dengan kurva itu di titik T. Ya. Jadi
kalau kita buat garis singgung ya. Misal ini garis singgungnya ya. Maka dia vektornya adalah vektor yang ini. Yang warna biru sebentar. Jadi vektor V adalah yang ini. Ini vektor V T. Nanti kalau kalian berbicara tentang torsi dan macam-macamnya itu, kalian akan lebih menyadari bahwa arah pergerakan dari suatu benda itu tidak mengikuti perubahan posisinya, tapi arahnya itu dia tegak lurus dengan, jadi dia seperti garis singgung yang tegak lurus dengan, yang menyinggung si kurva itu tepat di titik itu sebanyak satu kali saja. Jadi kalau kita lihat ini, mungkin kalau berbicara tegak lurus akan lebih tepat ketika kita menggunakan jalur yang melingkar. Ya. Kalau kita punya jalur yang melingkar, kita punya kurva yang melingkar. Misalkan kita punya titik P lagi di sini ya, titik P. Sehingga kita punya ini vektor R yang warna hijau. Vektor V-nya ya, kalau misalkan dia bergeraknya melingkarnya ke sana, ke arah berlawanan arah jarum jam, maka vektor V-nya adalah vektor ini. Ini vektor V. Dan dia tegak lurus dengan yang warna hijau. Seperti itu. Nah, tadi kita sudah belajar vektor kecepatan. Dia bersinggungan dengan kurva. Untuk setiap waktu T. Ya. Kalau secara umum dia tidak selalu tegak lurus ya dengan R, tapi kalau kita punya panjang vektor R-nya itu selalu konstan seperti lingkaran ini panjang vektor R-nya selalu sama dengan 1 ya. Di contoh ini bedanya adalah yang di sini panjang vektor R itu konstan. Yang di atas tadi itu panjang vektor R itu tidak konstan. Nah, kalau panjang vektor R-nya itu konstan, maka arah vektornya itu arah vektor kecepatannya itu selalu tegak lurus dengan arah vektor R. Tapi kalau tidak konstan itu tidak selalu. Yang pasti dia bersinggungan ya. Nah,
untuk setiap waktu T, arah dari V, yaitu V dibagi norm V, ya, vektor satuan dari V itu disebut sebagai arahnya, arah pergerakan, dan besaran lajunya itu adalah normnya, ya. Lajunya itu adalah normnya. Nah, turunan dari V itu jika ada, ya, itu disebut sebagai vektor percepatan. Ya, lagi-lagi belum tentu ada, ya. Tapi kalau ada, maka dia disebut sebagai vektor percepatan. Bisa dirangkum seperti ini, ya. Kecepatan adalah turunan pertama dari posisi. Kemudian vektor satuan V dibagi norm V adalah arah dari kecepatan pada waktu T. Kemudian lajunya pada waktu T itu adalah magnitude atau norm dari vektor V. Dan percepatan itu turunan pertama dari kecepatan, atau kita juga bisa dibilang sebagai turunan kedua dari posisi. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, berarti kalau yang besaran laju itu berarti panjangnya ya, Pak? Besaran laju panjangnya, ya betul sekali. Ya, saya mau tuliskan ulang aja biar nggak lupa ya. Nanti kalau kalian baca-baca lagi bisa langsung ingat. Kecepatan itu kalau kalian mau baca di buku Thomas atau di buku-buku kalkulus yang bahasa Inggris atau fisika mungkin ya, itu dia adalah velocity, kemudian laju itu adalah speed, atau kadang-kadang disebut sebagai magnitude of velocity. Kemudian arah itu ini bahasa standar ya, direction. Jadi setiap saya bicara kecepatan itu pasti punya laju dan arah. Kalau kalian berkendara dengan sepeda motor atau mobil misalkan ya, itu kan ada apa namanya speedometer ya, yang menentukan kecepatan. Kalau kita terkadang bilang kita terkadang menyebutnya langsung kecepatan ya. Oh, kecepatannya sekarang 100 km per jam misalkan, atau 50 km per jam. Tapi sebenarnya kalau secara umum itu bukan kecepatan, tapi laju ya. Karena kalau kita hanya bicara besarannya, itu dia tidak memiliki arah. Tapi ketika kita berbicara dengan arahnya juga ya, misalkan 50 km per jam ke arah utara misalkan. Nah, itu baru disebut sebagai kecepatan. Ya. Tapi nggak apa-apa karena memang untuk bahasa komunikasi sehari-hari kita menggunakan speed ini sebagai kecepatan, ya nggak apa-apa. Tapi untuk di kalkulus dan di kebanyakan buku-buku textbook atau artikel-artikel scientific kalkulus dan teknik, matematika dan teknik dan fisika, mungkin kimia juga ya. Kecepatan itu pasti memiliki laju dan punya arah. Dan kalau bedanya kecepatan dan laju adalah laju itu besaran dari kecepatan. Jadi seberapa cepat kita berjalan itu disebut laju. Tapi kalau kita berjalan ke arah tertentu dengan besaran dengan speed atau dengan laju sekian, itu baru disebut sebagai kecepatan.
Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, kita ke contoh. Kita diminta untuk mencari kecepatan, laju, dan percepatan dari pergerakan sebuah partikel yang posisinya diberikan oleh fungsi vektor RT sama dengan 2 cos T untuk arah I, 2 sin T untuk arah J, dan 5 cos kuadrat T untuk arah K. Maka vektor kecepatannya adalah turunan pertama dari R. Kita tinggal turunkan masing-masing ya. Turunan dari 2 cos T adalah min 2 sin T, karena turunannya cos jadi min sin T ya. Turunan dari 2 sin T adalah 2 cos T, turunan dari sin adalah cos, dan turunan dari cos kuadrat T, 5 cos kuadrat T adalah min 5 sin 2T. Dari mana kira-kira? dt dari 5 cos kuadrat T. Itu sama dengan apa? Seharusnya. Lima kali apa ini? Kali 2. Kali 2 kali minus sin T kali cos T. min sin T. Ini saya kasih kurung ya. Dikalikan dengan cos T ya. Dan di sini berarti kita punya minus 5 kali 2 sin T cos T. Dan kita tahu bahwa 2 sin T cos T itu sama dengan sin 2T. Sehingga ini sama dengan min 5 sin 2T. Kemudian kita diminta untuk menghitung lajunya. Laju adalah besaran dari kecepatan ya. Berarti norm dari V. Yaitu akar dari min 2 sin T dikuadratkan ditambah 2 cos T dikuadratkan ditambah min 5 sin 2T dikuadratkan. Sehingga kita punya akar dari 4 sin kuadrat T tambah 4 cos kuadrat T tambah 25 sin kuadrat 2T. Karena sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T sama dengan 1, maka kita punya bisa disederhanakan menjadi akar dari 4 plus 25 sin kuadrat 2T. Untuk vektor percepatannya, ya kita turunkan sekali lagi dari vektor kecepatan. Kita punya ini. Vektor percepatannya A itu min 2 cos T untuk arah I, min 2 sin T untuk arah J, dan min 10 cos 2T untuk arah K. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, mudah ya. Intinya kalau kita mau diminta untuk mencari turunan fungsi bernilai vektor, ya kita turunkan masing-masing komponennya. Ya, seperti ini ya. Nah, kita masuk ke bagian terakhir, ya, yaitu aturan turunan untuk fungsi bernilai vektor. Kita hanya punya satu slide untuk ini ya. Iya. Setelah itu latihan.
kita punya 7 aturan untuk turunan fungsi bernilai vektor. Ya. Misalkan U dan V adalah dua fungsi vektor ya, dari T, ya, jadi ini UT dan VT, yang diferensiabel, yang bisa diturunkan, yang memiliki turunan. Dan kita misalkan C adalah vektor konstan, C kapital yang tebal ya. Kemudian C kecil adalah sembarang skalar. Kemudian kita misalkan F itu sebarang fungsi skalar ya, yang diferensiabel. Fungsi biasa bukan vektor. Maka yang pertama, ya, mau tanya atau gimana? Oh, enggak. Yang pertama adalah aturan fungsi konstan. Kalau kita punya fungsi vektornya itu bernilai konstan, yaitu misalkan di sini kapital C tebal, maka turunan terhadap T-nya adalah vektor 0. Ya. Ini saya tebalkan ya, untuk membedakan. Dia vektor 0. Ya, ini kalau nomor 1 ini jelas ya, karena turunan fungsi yang konstan itu adalah 0. Sehingga kalaupun vektor, kalau kita turunkan ya tetap jadinya vektor 0. Gitu ya, karena setiap komponennya diturunkan menjadi 0. Kemudian aturan perkalian dengan skalar. Kalau kita punya turunan dari C kali vektor U terhadap T, maka nilainya adalah konstanta C kalikan U aksen T. Tapi kalau turunan dari fungsi skalar Ft dikalikan fungsi vektor Ut, hasilnya adalah ini, aturan penjumlahan ya. Aturan perkalian ya, aturan turunan perkalian ya. F aksen T kali UT tambah FT kali U aksen T. Kemudian aturan yang ketiga adalah aturan penjumlahan. Kalau kita diminta untuk mencari turunan dari dua fungsi yang dijumlahkan, maka nilainya adalah jumlah dari masing-masing turunannya. Sama seperti itu, kalau tandanya saya ganti menjadi minus ya, aturan pengurangan sama. Nah, mungkin aturan yang baru buat kalian adalah aturan perkalian titik dan aturan perkalian silang. Mengapa aturan perkalian titik dan aturan perkalian silang ini dibedakan penulisannya dengan yang tadi aturan perkalian skalar? Kalau aturan perkalian skalar, kita sudah tahu nih perkalian vektor dengan skalar, yaitu masing-masing komponennya dikalikan dengan skalarnya. Tapi kalau perkalian titik dan perkalian silang ini kan berbeda ya, yaitu perkalian antara dua vektor. Nah, di sini kita punya sebenarnya aturannya sama seperti mirip dengan aturan perkalian aturan turunan untuk dua fungsi yang dikalikan. Kalau dia perkalian titik, maka U aksen T kali titik dengan VT ditambah UT kali titik dengan V aksen T. Kalau perkalian silang, U cross V, kita punya U aksen cross V tambah U cross V aksen. Dan di sini kita tidak punya aturan pembagian ya, karena kita tidak bisa membagikan vektor dengan vektor. Aturan yang terakhir adalah aturan rantai. Aturan rantai, misalkan kita punya vektor U adalah fungsi dari fungsi skalar F, yaitu F-nya adalah fungsi dari T. Maka dengan aturan rantai kita punya F aksen T
dikalikan dengan U aksen FT. Jadi pada dasarnya aturan turunan di masing-masing fungsi skalar itu kita punya kecuali aturan pembagian. Dan ada dua aturan baru yaitu aturan perkalian titik dan aturan perkalian silang. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk membaca mengapa aturan perkalian titik dan aturan perkalian silang ini seperti ini bentuknya, silahkan kalian baca di textbook ya. Di situ ada penjabaran lebih panjangnya. Kemudian di sini ada latihan soal ya. Yang pertama ini sudah saya kasih jawabannya ya. Misalkan kita diminta untuk mencari persamaan dalam bidang XY, yaitu Y sebagai fungsi dari X atau sebaliknya X sebagai fungsi dari Y, kita bisa pilih salah satu. Dan kita diminta untuk menentukan vektor kecepatan dan percepatan pada titik T yang diberikan. Dengan fungsi R itu adalah E pangkat T di arah I dan 2/9 E kuadrat T, E pangkat 2T untuk arah J. Di titik turunannya nanti di titik T sama dengan len 3. Maka kalau kita mau menuliskan persamaan, misalkan saya pilih Y sama dengan Fx. Maka kita punya X-nya adalah E pangkat T, sehingga Y-nya adalah 2/9 X kuadrat. Jadi kita punya Y sama dengan 2/9 X kuadrat. Kalau menggambarkan kurvanya, kita lebih mudah menggunakan ini ya, Y sama dengan 2/9 X kuadrat dibandingkan dengan R sama dengan E pangkat TI plus 2/9 E kuadrat E pangkat 2T C. Tapi di sini kalau kita mau diminta untuk menentukan vektor kecepatan di titik T sama dengan len 3. Maka lebih mudah ketika kita menurunkannya dari fungsi R. Karena yang diminta adalah turunan terhadap T, bukan Y turunan terhadap X, tapi Y turunan terhadap T dan X juga turunan terhadap T. Sehingga vektor kecepatannya adalah nilai VT ya, kan kita evaluasi di titik T sama dengan len 3 berdasarkan soal ya. Yaitu turunan E pangkat T tetap E pangkat T. Turunan E pangkat 2T adalah 2 E pangkat 2T. Sehingga ini menjadi 4/9 bukan 2/9 lagi. Kita masukkan len 3. E pangkat len 3 itu 3 ya. Nah, kita punya ini supaya kalian nggak bingung, saya tuliskan lagi. E pangkat len A itu sama dengan A. Kurang lebih seperti ini. Kalau di SMA dulu kalian punya B dipangkatkan dengan B log C itu sama dengan C. Ya. Ini sifat-sifat logaritma ya. Maka kita punya di sini vektor kecepatan di titik T sama dengan len 3 adalah 3I plus 4J. Kemudian untuk menentukan vektor percepatannya ya kita turunkan lagi dari kecepatan E pangkat T turunannya tetap E pangkat T, E pangkat 2T yaitu 2E2T berarti dari 4/9 dikalikan 2 menjadi 8/9 sehingga vektor percepatannya adalah 3I plus 8J. Di sini masih ada dua latihan soal lagi ya. Silahkan kalian coba kerjakan. Nanti kita bisa bahas di hari Rabu ya. Kuliahnya sampai di sini dulu. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Oh,
Pak, untuk yang aturan rantai itu penjabarannya kayak mana ya, Pak? Aturan rantai ini. Iya, Pak. Penjabarannya kurang lebih seperti ini ya. Kita misalkan misal Ft itu sama dengan X ya. Berarti kita punya dt dari U vektor ya, Ft itu sama dengan dt dari U vektor sebagai fungsi dari X. Berarti kita punya ini D U vektor dx dikalikan dengan dx dt. Seperti ini. du dx-nya adalah u aksen ya, vektor ya, ft, dan dx dt-nya adalah f aksen t. Seperti ini. Apakah terjawab? Terjawab, Pak. Makasih, Pak. Ya, sebelum saya akhiri ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada mungkin pertanyaannya bisa disimpan untuk hari Rabu ya. Jadi saran saya sebelum perkuliahan hari Rabu tolong siapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya yang kalian ingin tanyakan untuk persiapan UTS ya. Kita bahas ya. Kalian bisa dari maaf tadi sempat terputus sedikit ya. Halo, saya kedengaran sekarang? Kedengaran, Pak. Oke, kalian bisa pilih pertanyaan dari misalkan dari latihan-latihan soal yang saya berikan di slide-slide sebelumnya. Kalian pilih yang mana yang ingin dibahas, nanti kita bisa coba bahas bareng-bareng ya. Perkuliahan hari ini saya akhiri sampai di sini, sampai ketemu hari Rabu di review pra UTS ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih banyak, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak.